Saudara-saudari, Bapak dan Ibu semuanya, Shalom Alaikum. Mari kita mau mendalami sedikit mengenai Bunda Maria, yaitu Maria bagi kita. Lalu nanti beberapa hal yang penting dapat kita tarik kesimpulannya dari pelajaran iman. Tetapi ini memang juga ada problem ya. Problemnya adalah di dalam Alkitab, juga di dalam tradisi suci, tradisi atau paradosis, Bunda Maria dibicarakan sangat sedikit. Kalau kita membuka Alkitab, Bunda Maria dibicarakan sangat sedikit. Misalnya kalau kita membaca Injil Yohanes, Bunda Maria ditampilkan di bagian awal, yaitu Yohanes pada pasal yang kedua dengan perkawinan di Kana. Baru nanti ketika penyaliban Tuhan Yesus baru muncul lagi, dan sangat jarang, bahkan hanya kata-katanya pun sedikit sekali. Lalu bagaimana bisa kita menggali dari ayat-ayat yang begitu sedikit? Bisa. Karena selalu kita bisa mengembangkan bahwa ketika kita bicara kepada Bunda Maria atau bicara tentang Bunda Maria, kita pasti akan bicara tentang Tuhan Yesus. Karena gereja Katolik punya adagium atau ujaran yang bunyinya per Mariam ad Yesum. Per Mariam ad Yesum, melalui Bunda Maria sampai kepada Yesus. Dan kita juga ingat bahwa apapun ajaran gereja Katolik tentang Bunda Maria, sebenarnya pasti ajaran tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Contoh kecil sebagai perbandingan saja, sebagai contoh yang awal. Kalau kita menyebut Maria Bunda Allah, sebenarnya kita bukan sedang mengunggul-unggulan Bunda Maria, bukan. Kalau kita menyebut Maria Bunda Allah, sebenarnya kita sedang mengakui Yesus adalah Allah. Maka ketika kita mengakui Yesus adalah Allah, maka Bunda Maria layak dan sepantasnya disebut sebagai Bunda Allah. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah. Jadi ketika menyebut Bunda Allah, kaitannya selalu dengan baginda junjungan kita Yesus Kristus. Itulah per Mariam ad Yesum. Itulah kenapa pembicaraan kita bisa agak lebih luas, sehingga meskipun ayat yang dibahas sedikit, yaitu nanti aku akan bicara mulai dari Kidung Maria yang sebelumnya diawali dengan penampakan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Karena dalam Alkitab pertama kali Bunda Maria muncul adalah ketika ditampaki oleh malaikat agung Mikael ya. Oh pinter, wah ternyata. Kalau di paroki lain saya bilang seperti itu langsung percaya aja. Di sini tidak ya, malaikat Mikael ya, Gabriel bisa membetulkan. Mari kita membahas apa yang akan kita bicarakan hari ini. Kita akan membicarakan 3 bagian yang sebenarnya ada 4 session, tapi 3 bagian kira-kira seperti inilah. Pertama kita akan bicara mengenai penuh rahmat. Kalau kita doa salam Maria ya, salam Maria penuh rahmat ya. Materinya kira-kira 45 menit, kalau nanti sudah 45 menit disemprit saja, kemudian tanya jawab. Mari kita lanjutkan, kita mulai dari apa yang sudah aku katakan, yaitu penampakan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Yang di dalam tradisi gereja Katolik disebut sebagai kabar sukacita atau annunciatio. Tadi apa? Annunciatio. Oh, memang kalau Melania pinter, begitu diajari bahasa Latin langsung bisa annunciatio. Ini gambarnya. Kemarin malam baru aku foto, jadi hasilnya seperti ini. Tapi fotonya maksudnya diambil dari Google ya. Mari kita pertama-tama dalami dulu secara bersama-sama pembacaan dari ayat-ayat suci ini. Mulai dari Lukas 1 ayat 26 dan seterusnya. Yuk baca sama-sama. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke Nazaret, ke sebuah kota di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu datang kepada Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kita berhenti pada kalimat yang digarisbawahi dengan warna kuning, yang pertama kali akan kita bahas sebagai pembahasan yang pertama, yaitu salam hai engkau yang dikaruniai. Kemudian yang kedua kita akan membahas Tuhan menyertai engkau. Dari ayat suci ini kita akan bicara yaitu dari salam hai engkau yang dikaruniai. Nomor 2, Tuhan menyertai engkau. Nanti kita akan bahas makna ayat-ayat itu sebenarnya apa dalam kaitan dengan hidup Bunda Maria, semangat hidupnya, dan kemudian kita penerapannya dalam hidup kita sehari-hari. Lanjut sekarang ayat 29, sama-sama kita baca.
Maria terkejut mendengar perkataan itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah." Ada kalimat yang di garis kuning yaitu jangan takut. Pada bagian ketiga kita akan bicara mengenai jangan takut, yaitu perkataan yang diucapkan oleh malaikat, yaitu pada saat Bunda Maria ditambaki dan muncul dalam Lukas 1 ayat 30, "Jangan takut hai Maria." Nanti kita akan bahas kalimat jangan takut untuk Bunda Maria bagaimana, dalam firman Tuhan Injil kitab-kitab apa, dan penerapannya bagi kita juga apa. Lanjut ayat 31. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Nah, ini per Mariam ad Yesum. Di bagian awal diceritakan Bunda Maria, tapi selanjutnya kemudian muncul tokoh Yesus dan penampakan malaikat Gabriel ada hubungannya dengan baginda Yesus. Artinya kalau tidak ada hubungannya dengan baginda Yesus, tentu saja kita bisa membayangkan Bunda Maria tidak ditampaki oleh malaikat Gabriel. Sebab tujuannya menampakkan diri kepada Bunda Maria adalah menyampaikan bahwa engkau akan mengandung, yaitu mengandung nanti yang namanya adalah Yesus. Kita lanjutkan kalimat selanjutnya, ayat 32 sama-sama. "Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya padahal aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Nah, nanti kita akan bahas, jadilah padaku menurut perkataanmu. Fiat mihi secundum verbum tuum dalam bahasa Latin. Fiat mihi secundum verbum tuum, yang artinya, nah kan gitu. Kalau kita ucapkan bahasa aslinya dulu kemudian yang artinya itu kan jadi bagus ya. Kayak tetangga-tetangga gitu loh kan. Tetangga ngomong apa dulu kemudian yang artinya. Nah gitu. Fiat mihi secundum verbum tuum. Yang artinya jadilah padaku menurut perkataanmu. Kita akan bahas sebagai bagian dari session yang keempat. Lalu sama-sama malaikat itu meninggalkan dia. Sebenarnya bagian ini bisa kita bahas, tetapi karena sudah terlalu panjang, saya putus sampai bagian keempat. Sebenarnya ini merupakan bagian yang kelima rencana saya, tapi kepanjangan, nanti undang saya lagi kapan-kapan ya. Untuk bagian yang kelima, malaikat itu meninggalkan dia, ini maksudnya apa gitu ya. Nah, kalimat-kalimat dalam ayat suci yang barusan kita baca sebenarnya kaya sekali maknanya. Mari masuk yang pertama, judulnya penuh rahmat. Bagian pertama nanti akan ada dua bagian ya. Bagian pertama akan ada dua sub bagian, yaitu judulnya penuh rahmat. Kita akan bicara pertama yang dikaruniai. Sebagaimana ayat suci tadi yang mengatakan salam hai engkau yang dikaruniai. Jadi sekarang kita akan membahas apa sih maksudnya engkau yang dikaruniai. Kalau dalam ayat Alkitab tadi kita sudah membaca salam hai engkau yang dikaruniai. Ini disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Malaikat Gabriel, pertanyaanku, datang atas maunya sendiri atau ada permintaan atau ada suruhan? Yang nyuruh siapa? Malaikat Gabriel, Allah Tuhan ya. Jadi kata-kata malaikat Gabriel memantulkan dari kata-kata Tuhan sendiri, karena beliau adalah suruhan atau utusan dari Allah, bukan berkata dari dirinya sendiri, tapi merupakan kata-kata yang asalnya tentulah dari Tuhan melalui malaikat Gabriel disampaikan kepada Bunda Maria. Salam hai engkau yang dikaruniai. Saudara-saudari, terjemahan dalam bahasa Indonesia itu terjemahan bersama dengan kelompok-kelompok Protestan. Maka kadang-kadang terjemahan itu bisa macam-macam. Artinya begini, kalimat dalam bahasa asli bahasa Yunani, kekaritomene,
nggak usah dibahas, nggak penting supaya saya jangan kelihatan terlalu pinter. Padahal nggak ngerti juga sama. Tapi pokoknya intinya kalau bahasa asli Alkitab itu bisa diterjemahkan dengan berbagai macam cara. Misalnya contoh di Indonesia ini ada 2 terjemahan yang kita pakai dalam Alkitab. Satu terjemahan TB, terjemahan baru yang umum sekarang kita pakai. Bahkan sekarang sudah ada muncul revisi atas TB namanya TB2. Ada juga versi yang kedua, dulu aku sering mempopulerkan terjemahan itu karena lebih gampang. Namanya BIS alias BIMK, Bahasa Indonesia Sehari-hari atau Bahasa Indonesia Masa Kini yang terjemahnya lebih gampang. Oke, itu bukan bahasan kita. Aku hanya mau mengatakan bahwa kata-kata asli dalam Alkitab itu bisa diterjemahkan dengan berbagai cara. Tidak hanya satu kalimat itu saja yang seperti yang sudah kita baca dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Maka Lukas 1 ayat 28 dapat diterjemahkan dengan cara lain kalau kita mengikuti contohnya cara Vulgata. Apa itu Vulgata? Pengetahuan sedikit. Vulgata adalah terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Latin yang dibuat atau diterjemahkan oleh Santo Jerome atau Santo Hieronymus pada abad keempat. Jadi ceritanya dulu Alkitab itu kan aslinya bahasa Yunani untuk perjanjian baru. Perjanjian lama itu aslinya adalah bahasa Ibrani, bahasanya Tuhan Yesus. Kalau bahasa Yunani itu bahasanya Plato, Sokrates dan seterusnya, orang-orang Eropa pada zaman kuno ya. Nah kemudian harus dimengerti oleh orang-orang Latin karena orang-orang Katolik di bagian barat, karena Katolik itu ada di bagian timur, ada di bagian barat juga. Nanti kalau kamu ketemu dengan Pak Bambang Nursena, dia cukup tahu tentang Katolik timur, aku sedikit-sedikit tahulah. Nah itu kalau yang di bagian barat itu berbahasa Latin. Itulah kenapa harus diterjemahkan ke dalam bahasa Latin supaya dapat dimengerti oleh orang-orang berbahasa Latin, orang Roma dan sekitarnya. Maka Bapak Paus, dulu Paus Damasus memerintahkan kepada seorang suci namanya Hieronymus yang kita peringati setiap tanggal 30 September. Itulah kenapa bulan September di Indonesia dijadikan sebagai bulan kitab suci. Mungkin karena ada hubungannya dengan Santo Hieronymus yang dirayakan tanggal 30 September. Oke, kembali ke cerita. Diminta untuk menerjemahkan Alkitab dari bahasa asli ke dalam bahasa Latin. Nah itulah kenapa kemudian terjemahan itu jadi dalam bahasa Latin. Maka terjemahannya disebut sebagai terjemahan Vulgata. Jadi dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin untuk perjanjian baru. Perjanjian lama itu bahasa Ibrani ke dalam bahasa Latin. Jadi setelah 40 tahun, jadi kerjanya panjang sekali. Untuk menerjemahkan Alkitab butuh waktu 40 tahun dan bekerja waktu itu di Yudea atau di kota Yerusalem. Setelah selesai di Yerusalem kembali ke Roma, dipersembahkan kepada gereja. Bapak Paus sudah selesai. Aku sudah terjemahkan selesai 40 tahun. Bayarannya mana katanya? Gratis. Bapak Paus mengatakan upahmu besar di surga. Naga-naganya kayaknya nanti di sini sama juga nih ya. Upahmu besar di surga. Ya. Nah, Vulgata, pendek kata jadilah Vulgata. Nah, di dalam Vulgata itu kita bisa melihat bahwa Lukas 1 ayat 28 diterjemahkan demikian. Kita akan lihat dari teks Vulgata yang sudah direformasi sedikit atau direvisi sedikit dengan nama Nova Vulgata. Teksnya akan berbunyi begini. Lukas 1:28 atau Evangelium Secundum Lucam pada bab 1 ayat 28. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, gini Bapak dan Ibu, santai. Kalau kita bahasa Yunani agak-agak beda dengan bahasa kita Indonesia. Kalau kita bahasa Ibrani lebih-lebih lagi beda. Tapi kalau bahasa Latin tuh enak. Karena apa? Hampir sama. A ya A, E ya E, I ya I sama dengan ucapan kita di Indonesia. Ini kan berbeda dengan bahasa Inggris. Kalau Inggris kan A itu kan tidak A kan, A, B, C, D gitu ya. Jadi lain, tapi kalau Latin tuh gampang kok, A ya dibaca A. Jadi ini bacanya gampang, E dan T bacanya at gitu aja. At ingressus ad eam dixit. Ave gratia plena Dominus tecum. Jadi ayat di dalam Lukas 1:28 yang tadi dalam bahasa Indonesia berbunyi, salam hai engkau yang dikaruniai. Di dalam terjemahan Latin berbunyi Ave gratia plena Dominus tecum. Jadi Ave gratia plena Dominus tecum. Perhatikan pada kata gratia plena.
Ini yang nantinya muncul di dalam Salam Maria versi bahasa Latin yang kemudian diterjemahkan dengan bagus dalam bahasa Indonesia lurus-lurus. Coba kalau doa Salam Maria bunyinya bagaimana? Bahasa Indonesia. Stop sampai di situ. Saya percaya Anda Katolik ya. Oke. Salam Maria penuh rahmat. Dalam teks asli bahasa Latin berbunyi Ave Maria gratia plena. Kan kalau ada perkawinan suka ada itu lagunya kan, pas pasangan perkawinan berlutut di patung Bunda Maria sambil nangis. Kan biasanya kalau kawin kan nangis kan, kamu waktu kawin nangis kan, apalagi waktu sungkeman, nangis ya. Pastornya ketawa-ketawa aja. Kalau saya ada yang nangis pas kawinan tuh dalam hati saya bilang welcome to the jungle gitu. Syukurin kamu nanti ya, rasakan loh gitu. Yang udah kawin lama tahu rasanya kawin kan. Lebih bagus saya tidak kawin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Lihat bapak-bapak itu kan kisut-kisut kan. Dulu para bapak itu belum punya istri, ganteng, wow, glowing. Begitu punya istri kisut kamu ya. Dicerawetin mulu tiap hari kan. Apa kuncinya? Yo tidak kawin itu tadi saudara. Lihat Rama Bayu ini kan hitam-hitam, tapi hitamnya itu kayak memukau gitu kan? Iya, beda lah, iya, beda. Nggak usah tepuk tangan gitu. Kamu nggak happy kok tepuk tangan? Happy ya puji Tuhan kalau happy. Ibu-ibu sama, sudah tiap hari dimarahin sama suaminya. Oke, kembali ke soal tadi. Ini sering dinyanyikan kalau orang berdoa di patung Bunda Maria menikah. Ave Maria. Kadang-kadang ada kor yang pakai vibrasi itu bukannya malah bagus, malah kuping saya gatel gitu. Ave Maria. Iya. Bukannya jadi bagus malah rusak gitu banyak. Kembali ke laptop ya. Kembali ke laptop. Nah, Ave Maria gratia plena itu diambil dari ayat ini. Jadi doa Salam Maria itu doa yang sangat alkitabiah karena memang landasan dari Alkitabnya jelas. Ave-nya jelas diucapkan kepada Maria, kemudian ditambahi kata Maria. Ave Maria gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Yang artinya ya Salam Maria juga gitu, hanya bahasa Latin. Perhatikan kata gratia plena. Gratia plena, gratia itu rahmat, plena penuh. Jadi memang dalam bahasa Indonesia ketika diterjemahkan penuh rahmat itu betul, karena harafiah dari kata bahasa Latin gratia plena. Gratia itu rahmat, plena penuh. Contoh kalau penggunaan kata plena dalam rapat DPP atau rapat pengurus gereja, rapat pleno. Apa itu rapat pleno? Rapat seluruhnya, penuh. Jadi sepenuh-penuhnya pengurus, rapat pleno itu dari kata plena bahasa Latin. Jadi rapat penuh. Gratia itu bahasa Inggrisnya grace. Jadi kalau ada orang namanya grace, Latinnya itu gratia. Dari kata gratia itu kita mengenal kata gratis. Yang suka gratisan ketawa kan, dasar lu ketahuan suka gratisan kan. Untung sebenarnya bayar ya, nggak gratisan ya. Tapi bayarnya hanya cukup untuk beli nasi aja ya. Gratia, kita mengenal kata gratis. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal kata gratis, itu akarnya dari bahasa Latin gratia. Gratis itu cuma-cuma. Ya seperti itulah rahmat. Rahmat itu cuma-cuma, enggak usah bayar diberikan. Kira-kira makna kata gratis seperti itu. Oke, itu bukan tema kita masuk ke sini. Gratia plena penuh rahmat. Jadi engkau yang dikaruniai tadi dapat diterjemahkan dengan cara lain, yaitu penuh rahmat. Salam yang penuh rahmat. Salam engkau yang penuh rahmat. Pertanyaan selanjutnya, apa artinya penuh rahmat itu? Tapi ini bisik-bisik dulu ya. Di dalam seluruh Alkitab tidak ada tokoh satupun yang disapa dengan penuh rahmat kecuali satu orang ini, yaitu Bunda Maria. Tidak ada. Nabi-nabi atau tokoh-tokoh besar, raja-raja, siapapun tidak ada yang disapa dengan penuh dengan rahmat. Dalam bahasa Sunda kayaknya Sembah Baktos Maria
anu pinuh ku rahmat. Nah sama, anu pinuh ku rahmat. Jadi dalam bahasa Sunda sama itu seperti itu, pinuh ku rahmat. Nah kenapa dikatakan penuh rahmat dan apa artinya, mari kita dalami. Kalau kita menjawab hanya dari hikmat kita atau Rama Bayu juga dari Rama Bayu sendiri, itu mungkin bisa keliru. Tetapi aku akan mengajarkan kepadamu ajaran dari gereja yang termaktub dalam KGK. KGK adalah Katekismus Gereja Katolik. KGK itu bukan kentang goreng, bukan. Katekismus Gereja Katolik adalah kitab yang memuat ajaran resmi gereja tentang apapun yang terkait dengan iman Katolik. Jadi kalau kamu mau tahu apapun tentang iman Katolik, KGK menyediakan. Jadi cara paling aman dan cara paling sehat untuk tahu ajaran gereja Katolik adalah melalui KGK, Katekismus Gereja Katolik. Maka kita baca KGK 491. Yuk kita baca sama-sama. Dalam perkembangan sejarah, gereja menjadi sadar bahwa Maria dipenuhi dengan rahmat oleh Allah sudah sejak ia dikandung. Perhatikan kutipan dalam kurung yang menyebutkan ayat Alkitabnya, yaitu Lukas 1 ayat 28. Jadi gereja Katolik sudah mengartikan Lukas 1 ayat 28 itu di dalam KGK 491 dan seputar itu yang nanti ada hubungannya akan saya jelaskan. Artinya ketika kita berdoa Salam Maria, sebenarnya kita sedang mengutip Lukas 1 28 di bagian awal tadi. Jadi ketika kita Salam Maria penuh rahmat, nah kita sedang mengutip Lukas 1 ayat 28. Jadi siapa bilang orang Katolik nggak kenal Alkitab? Kalau kamu mengucapkan doa Salam Maria setiap hari, dan saya yakin orang Katolik yang nggak terlalu baik saja doa Salam Maria paling kurang 1 kali sehari. Itu yang nggak terlalu baik loh ya. Apalagi yang di sini yang saya yakin adalah Katolik yang baik kelihatannya. Pasti doa Salam Maria. Jadi setiap kamu doa Salam Maria, itu kan mengucapkan ayat Alkitab. Sebenarnya hampir semua doa kita itu bersumber dari ayat-ayat Alkitab. Dalam nama Bapa kalau kita buka misa, memangnya bukan dari Alkitab, dari Alkitab. Itu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kalau kita misa itu loh, dibuka dengan apa kalau misa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kan gitu. Itu ada ayatnya, Matius 28 19 sampai 20. Tuhan bersamamu, Lukas 1 ayat 28 tadi. Tuhan menyertai engkau. Semua nanti ketika juga imam mengucapkan salam di dalam salam-salam itu semuanya ada dalam Alkitab. Doa Bapa kami ada dalam Alkitab. Saya mengaku juga ada landasannya dalam Alkitab. Kitab Mazmur menyebutkan itu semua. Jadi semua landasan doa Katolik itu Alkitabiah sebenarnya. Nah kita harus menyadari itu. KGK 491 sudah menerjemahkan dalam arti menafsirkan apa makna Lukas 1:28 itu, yaitu yang sudah ditebus sejak ia dikandung. Berarti kalau kita bicara bahwa Bunda Maria sudah ditebus sejak ia dikandung, kita bicara mengenai Maria dikandung tanpa noda. Kita akan membahas Maria yang dikandung tanpa noda supaya satu tingkat lebih mengerti, sehingga bagian ini kita akan bicara lebih kepada kateketis. Kateketis berarti pengajaran iman gereja. Aku bicara secara ringkas dulu supaya poinnya dapat, kemudian nanti rinciannya akan kita bicarakan. Penetapan dogma terjadi 8 Desember 1854 oleh Paus Pius yang ke-9 melalui surat apostolik yang berjudul Ineffabilis Deus. Dengan surat itu ditetapkan dogma 1854. Tapi bukan berarti ajaran Katolik baru ada tahun ini, tidak. Tapi sudah sejak zaman para rasul. Penetapan dogma adalah resminya berlaku untuk seluruh gereja. Bagaimana bunyinya? Yuk kita baca sama-sama. Iya, maksudnya Maria dijaga oleh rahmat unik dan istimewa yang dianugerahkan oleh Allah Maha Kuasa dengan memandang jasa Yesus Kristus penyelamat umat manusia sehingga bebas dari noda dosa asal. Jadi ketika kita bicara mengenai tanpa noda, maksudnya tidak memiliki dosa asal. Manusia semuanya punya dosa asal, tapi Bunda Maria tidak punya dosa asal. Kalau kemarin-kemarin rame di internet, Maria berdosa apa tidak? Beberapa pendeta mengatakan Maria berdosa.
ajaran Katolik sejak semula mengatakan Maria tidak berdosa. Meskipun orang lain mengatakan begitu, ajaran yang sejati sejak zaman para rasul memang mengajarkan Maria tidak memiliki dosa asal. Meskipun memang dulu ajarannya belum dieksplisitkan. Eksplisitan berarti belum dirumuskan dengan jelas, tetapi iman tentang itu sudah ada. Ini sama dengan iman tentang Trinitas. Iman tentang Trinitas baru dieksplisitkan dalam Konsili Nikea. Yang seringkali orang lain mengatakan Yesus dijadikan Tuhan tahun 325. Kan pernah ada itu. Orang-orang yang nyerang dari sebelah itu mengatakan 325 Yesus jadi Tuhan, sebelumnya bukan Tuhan. Bukan demikian, tapi itu dieksplisitkan, dituliskan dalam satu keputusan resmi. Apakah sebelumnya Yesus bukan Tuhan? Tentu saja tidak demikian. Nah, contohnya seperti itu. Ini sama, yang dimaksud tanpa noda tidak memiliki dosa asal. Untuk tahu mengenai dosa asal, kita harus kenal 4 macam dosa. Jadi kalau kamu Katolik, kamu harus tahu 4 macam dosa ini supaya ngerti. Ada dosa asal, dosa pribadi. Dosa pribadi dibagi 2, dosa mematikan dan dosa termaafkan. Ini semua yang di dalam Injil Yohanes disebut sebagai dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, maksudnya menghapus seluruh dosa ini. Itu kita nyanyikan setiap kali mau terima komuni, kan juga ada lagunya, nyanyi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dan seterusnya dan seterusnya. Ini dosa dunia itu maksudnya ini, dosa asal, dosa pribadi yang terbagi 2, dosa mematikan dan dosa termaafkan. Kita bahas menggunakan KGK 403 dan 404. Yuk baca sama-sama. Iya, maksudnya Adam meneruskan kepada kita suatu dosa yang kita semua sudah terima pada saat kelahiran dan yang merupakan kematian jiwa. Lanjutkan 404. Dosa itu diteruskan kepada seluruh umat manusia melalui pembiakan, yaitu melalui penerusan kodrat manusia yang kehilangan kekudusan dan keadilan asli. Jadi dosa yang diterima dari Adam yaitu kematian jiwa. Maksudnya gampangnya, dengan berdosa Adam menjadi mati, anak Adam semuanya menjadi mati. Nah, kira-kira begitu. Anak Adam semuanya menjadi mati. Dan itu tanda petik, saya katakan tanda petik, genetik, tanda petik, jangan dipahami harafiah. Karena maksudnya ditularkan melalui keturunan, yaitu pembiakan. Karena bapaknya berdosa, anaknya, mamanya berdosa, anaknya, dan terus-terus melalui pembiakan, yaitu dari generasi ke generasi. Itulah yang kita sebut sebagai dosa original atau dosa asal dalam terjemahan bahasa Indonesia. Jadi dosa asal itu hadir melalui pembiakan. Kita semua berdosa asal karena orang tua kita berdosa asal. Kalau para bapak itu kamu meneruskan dosa asal loh ya. Ibu-ibu juga meneruskan dosa asal. Tapi Rama Bayu tidak meneruskan dosa asal. Karena kan melalui pembiakan. Kan saya tidak berbiak. Jadi intinya dosa asal itu melalui pembiakan. Punya anak, anaknya kena dosa asal. Kira-kira begitu. Maka simpelnya begini. Yesus anaknya siapa? Anaknya Maria. Kalau Maria berdosa asal, anaknya berarti berdosa. Jadi kalau Maria berdosa, maka Yesus berdosa. Karena apa? Dosa asal diturunkan melalui generasi atau pembiakan. Jadi Maria harus tidak berdosa supaya Yesus tidak berdosa. Pertanyaannya, Yesus berdosa apa tidak? Yakin loh? Yakin loh? Di mana ayatnya? Inilah hebatnya Katolik. Yakin loh? Yakin. Yakin loh? Yakin. Ayatnya di mana? Krik. Tapi itulah hebatnya, nggak apa-apa daripada tidak yakin. Yakin bahwa itu benar, ayatnya biar ditunjukkan Romo, yaitu Ibrani 7:26. Ya, baca sama-sama. Sebab imam besar yang demikianlah, maksudnya Yesus, yang kita perlukan, yaitu nah inilah ayatnya. Jadi apakah Yesus berdosa? Yakin? Mana ayatnya? Pinter anak-anak. Tepuk tangan untuk Anda semua. Meskipun pinternya nyontek di depan.
cincai ya. Itulah gunanya Romo dihadirkan di sini. Kalau enggak gitu kan enggak ada gunanya saya ngapain di sini kan, kamu udah pinter. Tanpa salah, tanpa noda. Berarti Yesus Kristus tidak berdosa. Ayatnya Ibrani 7:26. Berarti kalau kita melihat bahwa Yesus tidak berdosa, harusnya Maria tidak berdosa. Supaya Yesus tidak berdosa, Maria harus tidak berdosa. Itulah yang membuat kita punya ajaran Maria tidak berdosa karena demi Yesusnya. Karena kalau Maria berdosa, Yesus akan kena dosa dari Maria. Dengan Maria tidak berdosa, maka Yesus tidak berdosa. Dan memang jelas Tuhan Yesus tidak berdosa. Konsekuensi sebaliknya adalah kalau Yesus tidak berdosa berarti Maria tidak berdosa. Itulah yang kita kenal sebagai penuh rahmat. Jadi ketika kita berdoa salam Maria penuh rahmat, ini juga ada faktor atau ada dimensi, istilah kerennya kristologis. Langsung tegang mukanya, nggak ngerti apa kan? Kristologis bahasa Jepangnya menyangkut Yesus Kristus. Jadi ketika kita berdoa salam Maria penuh rahmat, nyambungnya kepada Yesus. Meskipun kita sedang bicara mengenai Bunda Maria. Jadi ketika mengatakan salam Maria yang penuh rahmat, artinya yang bebas dari dosa asal. Dengan demikian Yesus bebas dari dosa asal, artinya kita nyambung sampai kepada Yesus per Mariam ad Yesum. Semua artikel, semua omongan, semua kalimat tentang Bunda Maria pasti nyambung sampai tentang Yesus Tuhan kita. Nah begitu. Maka kita kembali ke bagian ini. Karena Maria tidak punya dosa asal, Yesus tidak punya dosa asal. Inilah yang disebut sebagai penuh rahmat. Jadi rahmat Tuhan penuh dalam dirinya karena tidak ada dosa. Karena dosa menghilangkan rahmat. Jadi makin banyak dosa dalam diri kita, makin banyak rahmat hilang dalam diri kita. Ibaratnya gampangnya kalau ada gelas seperti ini, kalau rahmat itu kita gambarkan sebagai air ya, contohnya ini saya tuangkan supaya kelihatan simulasinya. Ini sebenarnya bukan simulasi, hanya karena saya haus pengen minum saya tuangkan. Tapi kan sekaligus menjelaskan gitu loh. Itulah pinternya saya ya. Jadi mau minum aja pakai simulasi. Jadi ini gelas kita kosong, ini rahmat, ini air penuh ya, kosong penuh. Kosong ini penuh kalau dituangin rahmat Tuhan. Tapi bayangkan kalau ada dosa-dosa itu digambarkan kotoran lah. Mungkin ini ada pasir, batu, sampah. Sampahnya 3 perapat. Berapa air yang dapat ditampung oleh gelas ini? Penuhkah? Hanya seperapat. Kalau sampahnya penuh berarti rahmatnya tidak masuk. Jadi rahmat dan dosa bertentangan. Artinya kalau ada rahmat tidak ada dosa. Kalau tidak ada dosa penuh rahmat. Jadi ketika Bunda Maria penuh rahmat, artinya tidak ada dosa sama sekali. Itulah makna dari Lukas 1:29. Karena kita sudah mengerti mengenai dosa asal, segar rasanya kalau kita minum. Maka mengatakan Maria tanpa dosa asal sebenarnya mengakui Yesus tanpa dosa. Jadi sampai selalu kepada Yesus. Maka gereja kemudian menyimpulkan sebagaimana yang sudah kita baca tadi KGK 491 sudah ditebus sejak ia dikandung. Jadi penebusan Sang Kristus berlaku sebelumnya. Kejadiannya belum, tetapi berlaku sebelumnya. Kalau bahasa kita berlaku surut, atau kalau bahasa anggaran kasbon. Ya kalau bahasa anggaran kasbon, belum saatnya ada pembiayaan tapi ambil dulu gitu loh. Kasbon itu kan ambil dulu. Kamu mendapatkan gaji baru, gajian tanggal 25 akhir bulan. Tapi ada kebutuhan nyumbang ini nyumbang itu dan sebagainya, kurang duit. Tanggal 10 kamu sudah minta gaji, namanya apa? Belum saatnya tapi diberikan. Jadi untuk Bunda Maria penebusan belum terjadi tapi kasbon. Supaya Bunda Maria tidak berdosa, agar anaknya tidak berdosa. Karena Maria istimewa sekali. Tapi itu juga ada paralelnya. Maksudnya begini, Bunda Maria itu kekhususan di antara seluruh manusia, secara jasmani maupun secara rohani.
Secara jasmani kekhususannya adalah mengandung tanpa laki-laki. Itu jasmani. Itu kan proses jasmani, artinya namanya perkandungan itu kan jasmani. Normalnya manusia itu mengandung kalau ada pertemuan sel telur dan sel sperma. Laki-laki dan perempuan selnya bertemu jadi perkandungan. Tapi untuk Bunda Maria jasmaninya khusus, tidak ada peristiwa seperti itu karena mengandung dari Roh Kudus. Demikian juga rohaninya ada kekhususan, yaitu Maria yang dikandung tanpa noda. Kalau Maria tanpa dosa, nanti anaknya juga tanpa dosa. Jadi Maria, Bunda kita, punya dua kekhususan, yang jasmani jelas, yang rohani juga jelas, bagaimana gereja ajarkan dalam KGK 491. Nah, ini mengenai sudah ditebus sejak ia dikandung, gambarkan kasbon tadi itu. Mamanya bernama Santa Ana, jadi Santa Ana berdosa asal, maka seharusnya Maria berdosa asal. Tetapi di sini karena ada penebusan Sang Kristus yang berlaku surut, diambil sebelumnya, itu berlaku bagi Maria sehingga beliau tidak berdosa asal. Jadi jangan membayangkan, loh kalau gitu Maria kok enggak berdosa, berarti dia tidak membutuhkan penebusan. Salah. Karena ada orang yang menganggap kalau Maria tidak berdosa berarti dia tidak butuh penebus. Bukan. Gereja mengatakan Maria ditebus oleh Sang Kristus, tapi efek penebusan itu diambil lebih dulu. Dalam bahasa gampangnya tadi, kasbon, kekhususan di antara seluruh manusia, seperti juga kekhususan dalam bidang jasmani waktu beliau mengandung. Jadi tidak sulit membayangkan kalau kita beriman bahwa Bunda Maria itu khusus mengandung, beda dengan wanita seluruh dunia, beliau juga khusus dalam rohani, dalam bebasnya dari dosa. Tidak sulit membayangkan itu. Ini hanya yang satu jasmani, yang satu sifatnya rohani. Mungkin untuk banyak orang sulit membayangkan, tapi kalau sulit membayangkan, kita juga akan sulit membayangkan bagaimana Bunda Maria mengandung tanpa campur tangan laki-laki. Jadi kalau Allah bisa berbuat bahwa Bunda Maria bisa mengandung tanpa laki-laki, pasti Allah juga bisa berbuat bahwa Bunda Maria tidak berdosa supaya nanti anaknya berdosa. Ini paralel kan? Paralel. Sebenarnya ini sama. Hanya yang satu jasmani, faktor jasmani, satunya dimensi rohani yang terjadi di dalam Bunda Maria. Ini hal yang sama, kekecualian dari seluruh manusia. Bagaimana maksudnya berlaku surut tadi? Kita baca KGK 491 492. Yuk baca sama-sama. Dan itu diakui oleh dogma yang diumumkan pada tahun 1854 oleh Paus Pius ke-9. Lanjut, bahwa Maria sejak saat pertama ia dikandung dikaruniai cahaya kekudusan yang istimewa, hanya terjadi berkat jasa Kristus. Stop. Hanya terjadi, yang diberi warna kuning, berkat jasa Kristus. Apa yang dimaksud dengan jasa Kristus? Penebusan Sang Kristus di kayu salib. Jadi kalau ada yang berpendapat Bunda Maria tidak membutuhkan penebus, keliru. Karena Bunda Maria tetap ditebus oleh Sang Kristus, hanya waktu ditebusnya adalah pada saat beliau dikandung. Manfaat penebusan itu diambil lebih dulu sehingga beliau terbebas dari dosa. Itu yang dimaksud berkat jasa Kristus. Sama seperti kita, beliau sama membutuhkan penebusan Sang Kristus. Penjabarannya dengan lebih lanjut, bagian-bagian yang tampaknya perlu kita bahas secara lebih lanjut, yaitu mengenai ini ya. Kita baca landasannya saja. Kenapa dosa Adam diteruskan? Jadi kan KGK 403 mengatakan Adam meneruskan kepada kita suatu dosa. Mungkin ada yang bertanya, ini ngawur nih ajarannya, tidak ada di Alkitab, ayatnya mana? Yang suka ayat dan mata ayatan kutunjukkan. Roma 5:12. Yuk baca sama-sama. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, maut itu telah menjalar kepada semua manusia. Upah dosa adalah maut. Karena berdosa maka maut menjalar. Bahasa gampangnya begini, kalau dulu Adam tidak berdosa, maka dia tidak mengalami kematian, yaitu kematian fisik maupun kematian jiwa. Karena Adam berdosa dan Hawa berdosa, maka mereka mati
baik kematian pertama maupun kematian kedua. Jadi seluruh anak-anaknya pun menjadi ikut mati, padahal dulu harusnya tidak mati. Nah, ini yang dimaksud secara bahasa gampang, semua manusia anak pinaknya terkena dosa Adam. Bukan berarti kita menanggung dosa Adam, tidak, dosa ditanggung masing-masing, tetapi dampaknya, keadaannya diwariskan. Atau dalam bahasa yang lebih simpel, bahasa Jepang, aku pakai bahasa kiasan begini. Kalau dulu orang tuamu kaya raya, sultan kalau di sini mana sih nggak ada ya, Sultan Ciwidey gitu ya, Sultan Ciwidey. Kaya raya, duitnya triliunan. Papanya kaya, dia punya anak, anaknya otomatis kaya apa tidak? Anaknya otomatis kaya. Karena anak ini punya papa yang sultan. Tapi seandainya si sultan itu kemudian foya-foya judi, duitnya habis, dia jatuh miskin, kere sekere-kerenya, anak lahir, anaknya jadi kere apa enggak? Anaknya tidak bersalah, tapi anaknya kena dampak dari yang dilakukan oleh leluhur-leluhurnya. Ini bahasa gampang. Jadi dosa asal seperti itu, dampaknya kena. Bapakmu dulu sultan, sultan kamu lahir. Bapakmu jatuh miskin, anak ini ikut dalam keadaan miskin. Sama, Adam mati, kita mati, ya. Hawa mati, kita mati. Itu kira-kira dosa asal bahasa simpelnya. Dosa diteruskan dengan bahasa Jepang seperti itu. Jadi dosa asal itu, mari kita baca 404. Dengan demikian dosa asal adalah dosa dalam arti analog. Ia adalah dosa yang orang menerimanya bukan melakukannya. Suatu keadaan. Yang tadi sudah saya jelaskan dengan gambaran anak sultan kaya menjadi miskin. Jadi bukan karena kita melakukannya, tapi kita terima keadaan mati ini, keadaan yang membawa kematian ini. Itulah namanya dosa asal. Dengan demikian kita mulai mengerti apa yang menjadi isi dari kata-kata penuh rahmat. Bagian pertama lebih kepada kateketis supaya kita paham persis bagaimana makna salam Maria penuh rahmat yang dalam teks terjemahan Alkitab berbunyi salam hai engkau yang dikaruniai. Yang dalam terjemahan kita berbunyi salam Maria penuh rahmat. Jadi penuh rahmat itu sudah kita uraikan, ternyata maksudnya adalah bebas dari dosa asal karena ditebus oleh Sang Kristus, ditebus duluan untuk menyiapkan supaya Bunda Maria layak menerima Sang Kristus dalam rahimnya dan supaya Kristus tidak terkena dosa, sebab menurut kitab Ibrani 7 Yesus tanpa salah, tanpa noda. Apa pentingnya kita belajar ini? Ini pentingnya 487 KGK, sama-sama kita baca. Apa yang gereja Katolik percaya dan ajarkan tentang Maria berakar dalam iman akan Kristus, tetapi sekaligus juga menjelaskan iman akan Kristus. Jadi setiap kali kita belajar tentang Bunda Maria, satu tingkat lebih tinggi pengertian kita tentang Kristus, satu tingkat lebih tinggi keyakinan iman kita akan Kristus. Jadi balik lagi, meskipun kita melalui Bunda Maria tetap pada inti iman, yaitu Yesus Kristus Tuhan junjungan kita. Untuk bagian pertama kita selesai. Shalom Alaikum.